Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan bahas mengenai flexing. Ya, flexing ini akhir-akhir ini sangat viral sekali. Bukan berarti saya mendompleng keviralan ini, tapi saya merasa memiliki tanggung jawab moral karena saya memang vlog ini berisi tentang konten-konten analisa saham dan saat ini dengan flexing tersebut seolah-olah bermain saham itu tidak perlu mengetahui fundamental perusahaan, tidak perlu mengetahui tren ekonomi global, tidak perlu mengetahui cara membaca laporan keuangan dan juga reg issue, corporate action. Padahal seperti kita ketahui bahwa harga saham sangat berpengaruh terhadap kenaikan aset, total aset, terhadap potensi perkembangan perusahaan di masa depan, dan itulah yang memang mendrive saham sehingga perusahaan-perusahaan yang menawarkan efisiensi di masa depan, menawarkan daya saing yang kuat di masa depan, sahamnya selalu naik secara signifikan. Sebagai contoh, saham-saham bank digital di mana mereka tidak perlu membiayai atau membuat kantor-kantor cabang setiap provinsi, sehingga menawarkan efisiensi, margin bunga yang bagus. Akhirnya saham-saham bank digital rata-rata seperti Bank Jago, BBHI, BGTG, BBYB itu relatif naik gitu ya. Ya itu wajar sekali. Tapi kalau kita investasi saham tanpa pernah tahu ilmu-ilmu yang seperti itu terus kemudian pamer gitu ya, seolah-olah dia mendapatkan uang dari saham, dari trading saham. Dan ironisnya lagi ada seorang influencer yang bilang, loh apa salahnya menjual ini, toh menjual sistem tradingnya dia. Dan dia juga mengaku sendiri bahwa dia tidak mendapat uang dari hasil trading tapi lebih menjual sistemnya. Masalahnya adalah sistem yang tidak proven, yang dijual hanya dengan gimmick marketing gitu ya, yang pamer mobil Ferrari dan sebagainya, yang pada tataran akal sehat itu nggak masuk akal gitu loh. Orang yang sekaya Sandiaga Uno saja, kita tahu beberapa tahun yang lalu selalu pakai mobil X-Trail Nissan gitu ya, dan nggak punya jet pribadi. Padahal jelas influencer tersebut walaupun dia pamer Ferrari dan sebagainya, pasti jauh lebih rendah hartanya dibanding orang-orang top yang masuk 100 besar orang terkaya di Indonesia. Dan juga patut dipertanyakan dari situ, dari mana sebenarnya barang-barang tersebut? Apakah itu hanya barang titipan atau itu hanya ya sekedar gimmick seperti itu yang membuat flexing bagi orang lain, seolah-olah dia menjadi model role yang benar bahwa dia menghasilkan dari trading, oleh sebab itu dia pantas menjual sistemnya, yang padahal sistemnya sendiri dia mengakui secara net tidak profit, bahkan rugi gitu. Dan dia membuat cerita-cerita juga yang kita tahu, dalam 80 juta menjadi 8 miliar rupiah dalam waktu titik-titik. Konten-konten seperti itu banyak dan itu pasti bohong gitu loh ya. Kenapa bohong? Seperti ini, misalkan dalam setahun dia 80 miliar menjadi 80 juta menjadi 8 miliar gitu. Berarti naik 100 kali. Berarti dalam waktu rentang yang sama di masa depan dia 8 miliar akan menjadi 800 miliar. Kemudian rentang waktu seterusnya menjadi 8 triliun. Jadi dia nggak perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa menjadi orang terkaya di Indonesia. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Dan kita tahu bahwa seperti itu apa ya, meracuni masyarakat. Kita tahu bahwa kita tidak bisa share hal-hal yang bohong kemudian menyalahkan masyarakat. Salah sendiri percaya gitu kan ya. Kan saya sudah bilang ini tidak menguntungkan. Ada yang bilang juga, influencer itu bilang, kan saya sudah bilang
bermain saham itu tidak dibikin kaya. Ini kan apa ya? Ya kalimat-kalimat yang seperti itu untuk membuat alibi itu kan bisa saja diselipin di 1-2 video, tapi video-video secara keseluruhannya apa yang dia katakan gitu tentang saham, tentang harus berani dan sebagainya, investasi, padahal tanpa pengetahuan sama sekali. Kita tahu bahwa saham, forex, dan derivatif lain sebetulnya itu ada ilmunya dan bukan tebak-tebakan buy or sell seperti itu. Kalau kita melakukan hal seperti itu kemudian kita menyebutnya trading, itu pasti nggak pantas sekali gitu, dan itu pasti apa ya, akhirnya meracunin orang yang tidak mengerti banyak gitu ya, yang dia pikir itu hanya permainan yang mudah, seolah-olah para patron ini, para influencer itu bisa membeli Ferrari, bisa membeli mobil sport dari hasil trading. Itu kan yang kita tahu bahwa orang-orang sekelas Warren Buffett pun hartanya tidak naik berlipat-lipat seperti itu dalam waktu setahun 2 tahun. Itu proses waktu yang panjang, dan ini sangat ironis sekali. Siapa dia? Dia bukan Warren Buffett. Dia bahkan tidak mengerti ekonomi sama sekali. Tidak mengerti cara membaca laporan keuangan. Tidak mengerti corporate action itu apa. Tidak mengerti tren global mengapa minyak dunia naik. Tidak mengerti bahwa ekonomi recovery karena COVID-19 mulai berakhir. Dan tanpa pengetahuan dasar seperti itu kemudian terjun ke saham dan mengajak orang karena dia afiliatornya, dan dia mendapatkan keuntungan dari orang yang rugi gitu loh. Karena setiap transaksi baik untung maupun rugi dia mendapat persentasenya. Ini kan menjebak, membodohi gitu ya. Dan flexing ini tidak saja terjadi di dunia saham atau dunia keuangan, tapi juga terjadi di produk-produk lain dengan memanfaatkan media sosial. Kita tahu bahwa ada seorang penjual skincare yang bisa membeli jet pribadi, gitu kan nggak masuk akal gitu ya. Orang terkaya di Indonesia pun, jajaran 100 besar pun bisa dihitung tangan yang memiliki jet pribadi gitu ya. Ini bukan siapa-siapa kemudian membeli jet pribadi. Kita tahu biaya maintenance-nya, bayar pilot, bayar regulasi dan sebagainya itu bukan hal yang murah gitu. Masa iya dengan omset yang ya nggak bisa dikatakan fantastik gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Unilever, Wings Group dan sebagainya itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Dan pabriknya pun juga nggak ada sebesar Unilever, perusahaan sebesar Wings Group, Orang Tua Group dan sebagainya. Tapi kenapa bisa membeli jet pribadi, itu kan menjadi pertanyaan, dan itu juga menurut saya flexing gitu loh. Jadi orang itu jadi diiming-imingi hal yang fata morgana gitu. Bisnis nggak jelas bisa begitu kaya raya dan menyebut dirinya crazy rich, itu kan secara moral itu ya nggak akan bertahan lama lah. Akhirnya semua kedok-kedok itu akan terlepas dengan adanya siklus up and down. Di mana-mana bisnis itu akan up and down, dan ketika viralnya habis, ketika trennya habis, maka akan meninggalkan sampah-sampah. Mungkin berupa hutang, mungkin berupa kesulitan-kesulitan lainnya, dan sudah banyak korbannya ya kalau kita tahu kilas balik gitu ya. Banyak orang yang akhirnya tersangkut dengan hukum dengan masalah seperti itu. Dan itu bukan bisnis yang sustainable. Dan sebenarnya saya dalam video ini saya ingin mencerahkan masyarakat. Kalau kita trading saham, ya udahlah, analisa yang benar, belajar memahami saham dengan benar,
Bukan cuma dengan gimmick-gimmick, dengan semangat yes, yes, yes. Seolah, ya kita tahu lah, itu kan bisnis-bisnis model Ponzi, model-model MLM gitu ya, yang mau ngaduk-ngaduk emosi masyarakat, mengaduk-ngaduk semangat. Oke, harus berani, orang lain bisa, kita pasti bisa gitu. Ya orang lain yang di puncak piramida, ya pasti berani lah. Karena dia nggak ngapa-ngapain, orang yang di bawahnya itu sudah mengirimkan uang ke pucuk piramidanya. Jadi jangan, ini juga terkait dengan respon masyarakat awam gitu ya. Bijaksanalah menilai ini benar atau tidak, dan jangan tergiur dengan iming-iming profit tinggi gitu. Masalahnya gini loh, kalau dia memang benar bisa profit tinggi, kenapa dia harus menjual sistemnya gitu. Kalau kita menganalisa, seperti saya menganalisa saham di YouTube, ini memang benar-benar karena pencerahan, bukan karena, ya karena saya merasa bahwa pasar modal yang efisien itu akan tercipta ketika para pelakunya itu mengedepankan kehati-hatian, mengedepankan analisa yang menghindari spekulasi. Itu penting sekali karena tidak mungkin juga kita membangun pasar modal berdasarkan spekulasi yang pada akhirnya akan runtuh pada titik-titik tertentu. Oke, thank you. See you next time. Dan jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih.